Pemirsa Hasanah, beberapa hari lalu, massa dari berbagai ormas Islam Indonesia melakukan aksi kemanusiaan di depan gedung Kedutaan Republik Rakyat Cina di Mega Kuningan, Jakarta. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah Cina menghentikan persekusi terhadap kelompok Muslim Uighur, kelompok masyarakat Muslim minoritas di wilayah Xinjiang, Cina. Beberapa media internasional telah membuktikan adanya penindasan dan diskriminasi pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur ini. Iya, kalau melihat pesan Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim, ini riwayat dari muttafaq alaih, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa ya kita sesama muslim itu bersaudara. Dan bentuk persaudaraan itu tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat suku, sekat-sekat teritorial sebuah bangsa. Karena sejak awal kita umat Islam tidak menganut itu. Semua umat Islam adalah bersatu atas nama agamanya termasuk di Uighur. Dan yang kedua adalah bahwa sesama umat Islam, persaudaraan kita, untuk senantiasa jangan berlaku zalim kepada saudara kita dan jangan menyerahkan saudara kita dizalimi oleh orang lain. Nah, ini yang sedang kami lakukan pada hari ini. Agar kita tidak berbuat zalim, maka kita minta pemerintah Cina berhenti, jangan menzalimi saudara-saudara kita di Uighur. Dan semoga dengan aksi ini menyadarkan umat Islam bahwasanya mereka diperangi bukan karena apa-apa. Mereka diperangi karena Islam. Rohingya diperangi karena Islamnya oleh Myanmar. Sekarang Uighur diperangi karena Islamnya. Di Afghanistan diperangi karena Islamnya. Semua Islam diperangi. Dan inilah kami. Suku Uighur adalah penduduk Muslim yang beretnis Turki, namun wilayahnya berada di barat Cina. Posisi ini sudah tercatat sejak berabad-abad silam. Meskipun berada di wilayah kekuasaan Cina, namun secara budaya, Muslim Uighur merasa lebih dekat ke Asia Tengah. Adat istiadat mereka berbeda dengan budaya Cina dan suku Han, yang merupakan suku mayoritas di negeri tirai bambu itu. Lihat saja wajah mereka, cara berpakaian, serta bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Mereka sama sekali tidak berbicara dalam bahasa Mandarin. Jumlah suku Uighur di Cina tercatat sebanyak 11 juta orang. Sebagian besar dari mereka tinggal di provinsi Xinjiang, berdampingan dengan suku Kazakh yang juga penduduk Muslim, dan suku Han, suku asli Cina. Sejak Xinjiang jatuh di bawah pemerintahan Cina tahun 1949, etnik Han yang merupakan suku asli Cina terus didatangkan untuk mengambil alih wilayah ini. Suku Han yang dulunya hanya sebesar 6% dari total penduduk wilayah ujung barat Cina ini kini telah mencapai lebih dari 40%. Mereka mengendalikan aktivitas politik dan menguasai posisi strategis dalam perdagangan. Bangunan-bangunan yang kental dengan budaya dan etnis Uighur satu persatu dirobohkan, berganti dengan bangunan apartemen yang tinggi menjulang. Kini, Uighur hanya menjadi remah di wilayah mereka sendiri. Tapi yang paling membuat cengah, pemerintah juga membatasi langkah Uighur dalam beribadah. Masjid-masjid diawasi, puasa dibatasi, sekolah madrasah tidak diperkenankan, dan anak-anak harus masuk sekolah yang pemerintah sediakan. Nama-nama Islami penduduk Uighur dituntut untuk berganti mengikuti nama-nama suku Han. Dan kini semakin jarang penduduk Uighur yang mengenakan pakaian panjang dan jilbab rapat. Momen yang pemerintah Cina beri keleluasaan berpakaian adalah saat perayaan hari besar Idul Fitri dan Idul Adha. Sejumlah laporan media internasional menyebutkan jumlah orang Uighur dan Muslim yang ditahan di Xinjiang semakin bertambah dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah otonomi provinsi Xinjiang menerapkan produk hukum yang mereka sebut sebagai pendidikan kembali terhadap kelompok Muslim Uighur. Dalam program ini, Muslim Uighur ditahan dalam beberapa kamp. Setiap orang dididik keras untuk menyatakan kesetiaannya pada negara, hingga dikecam dan dipaksa meninggalkan keyakinannya.
교대원 자식보다 기세 팀속 기술 틀었어. 그러니까 지금은 지금 각졌다는 거죠. 팀속 됐어요. 저는 뭐 아담 아부 시작을 그런 건 의뢰가 영어로 쓰이고 팀을 두고 있는 건 주저도 되는 거 폰트가 낚시를 때 아까다 낚시를 했어요. Program ini pemerintah jalankan dengan alasan mengatasi ekstremisme. Suku Uighur dianggap perlu dididik kembali untuk memperbaiki tingkah laku serta melakukan penyuluhan kejiwaan dan pendidikan ideologis. Menurut organisasi HAM internasional Human Rights Watch, suku Uighur di Xinjiang dipantau sangat ketat. Mereka harus memberikan sampel biometrik dan DNA. Beberapa laporan mengungkapkan telah terjadi penangkapan terhadap mereka yang memiliki kerabat di 26 negara yang dianggap sensitif. Dan hingga kini 1 juta orang telah ditahan tanpa adanya surat perintah maupun tuduhan melakukan kejahatan. What's happening in Xinjiang is beyond the pale. These are government and party-run facilities. Nobody's given a warrant. Nobody's actually charged with a crime. You know, and we have quotations in our report from local officials that say very explicitly, you don't need a lawyer, there isn't going to be a court hearing. This is about your political loyalty. Hasil investigasi dari media BBC Inggris menyebutkan kegiatan keagamaan, ketidaksetujuan terhadap pemerintah, dan keterkaitan dengan orang Uighur di luar negeri menjadi alasan yang cukup bagi pemerintah Cina untuk membuat warga Uighur di Xinjiang dimasukkan ke dalam kamp. Perlakuan Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang ini mendapat kritik dan kecaman internasional, termasuk masyarakat Muslim di tanah air. Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa menutupi aib orang Muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga penderitaan saudara-saudara Uighur segera berakhir dan mereka senantiasa berada dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.